Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Wahai hamba Allah yang terpilih, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Di dalam dirimu ada kekuatan luar biasa yang musuh berharap tidak akan pernah kamu sadari. Ini adalah kekuatan yang mampu mengubah yang tampak, mustahil menjadi nyata, menghadapi ujian hidup dengan keteguhan hati, menenangkan kegelisahan, serta menjadi cahaya di tengah kegelapan. Kekuatan ini bukan hanya milik segelintir orang, melainkan anugerah dari Allah. Bagi siapa saja yang mau mengaktifkannya melalui iman, ketakwaan, dan tawakal kepadanya. Ketakutan terbesar setan dan musuh-musuhmu adalah jika kamu menyadari hakikat ini dan melangkah dengan keyakinan penuh kepada Allah. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kelemahan. Allah telah meniupkan ruh-Nya ke dalam dirimu dan mengaruniakanmu potensi luar biasa sebagai hamba yang beriman dan berpengaruh. Jika hatimu lurus karenanya, jika langkahmu dipandu oleh petunjuk-Nya, maka tidak ada yang dapat menggoyahkanmu. Namun, banyak di antara kita yang masih tertidur dalam kelalaian. Kita terjebak dalam ketakutan, kesibukan dunia, dan keraguan yang menghalangi kita dari menyadari kekuatan sejati yang Allah berikan. Kita lupa bahwa doa, zikir, dan amal saleh adalah kunci untuk membuka pintu pertolongannya. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas tentang kekuatan ini, kita akan belajar bagaimana mengaktifkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan menjelaskannya secara rinci, langkah demi langkah, agar kamu tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan dampaknya dalam hidupmu. Bersiaplah untuk menjadi pribadi yang kokoh dalam iman, yang teguh dalam menghadapi cobaan, dan yang senantiasa berjalan dalam cahaya petunjuk-Nya. Inilah saatnya untuk bangkit. Sebelum kita melanjutkan ke pesan yang akan mengubah hidup ini, lakukan 3 hal berikut. Tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan. Berlangganan agar tidak ketinggalan nasihat berharga lainnya. Tulis komentar dengan kata-kata, "Ya Allah, teguhkan imanku." Kata-kata ini bukan sekadar komentar, tetapi doa yang akan semakin mendekatkan hatimu kepada Allah. Dan ingatlah, jika hatimu benar-benar terpanggil, kamu akan menonton video ini sampai akhir. Jiwamu sudah tahu bahwa pesan ini ditujukan untukmu. Namun, jika kamu belum siap menerimanya, mungkin kamu akan berhenti di tengah jalan. Tapi bagi mereka yang bertahan, insya Allah, hidupmu akan berubah selamanya. Bismillah, mari kita mulai. Ketika aku mengatakan kekuatan berbahaya, yang kumaksud adalah kekuatan yang membuatmu tak terhentikan dalam menjalankan tujuan yang Allah tetapkan untuk hidupmu. Kekuatan ini berbahaya bagi kebatilan, karena menggagalkan rencana musuh-musuh kebenaran. Berbahaya bagi kelalaian, karena membangkitkan kesadaran dalam dirimu. Berbahaya bagi ketakutan, karena memenuhi hatimu dengan keberanian dan keimanan untuk menghadapi segala ujian hidup. Kekuatan ini bukan hanya milik para nabi atau ulama besar. Allah tidak membatasinya hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap mukmin yang beriman dan bertakwa dapat mengakses kekuatan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Kekuatan ini berasal dari Allah, bukan dari dunia. Kekuatan ini bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati, ruh, dan keyakinan yang menggetarkan alam semesta. Berhentilah sejenak dan renungkan kekuatan yang sama yang menolong Nabi Musa di Laut Merah, yang memberi kesabaran kepada Nabi Ayub, dan yang menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam setiap cobaan, juga tersedia untukmu. Kekuatan ini akan membantumu menghadapi segala rintangan, membungkam kebohongan, dan menjalankan misi hidupmu dengan penuh keyakinan. Orang-orang beriman, ketahuilah musuh takut. Jika kamu menyadari kebenaran ini,
Ketika kamu mengaktifkan kekuatan berbahaya ini melalui iman, takwa, dan doa, kamu akan menjadi pribadi yang tak tergoyahkan dalam perjuangan di jalan Allah. Sebelum aku melanjutkan pesan ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua untuk doa-doa kalian, dukungan yang luar biasa, serta ketulusan dalam membantu menyebarkan pesan kebaikan. Khususnya bagi kalian yang telah membantu dengan membagikan pesan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap doa, setiap kata penyemangat, dan setiap kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah jariyah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Mengapa kekuatan ini berbahaya? Kekuatan yang berasal dari Allah adalah ancaman bagi segala sesuatu yang menentang kehendaknya. Bayangkan ini, ketika kamu bertawakal kepada Allah, rasa takut akan hilang. Ketika kamu berserah kepadanya, setan akan berlari menjauh. Ketika kamu berdoa dengan penuh keyakinan, rintangan akan tersingkir. Ketika kamu menegakkan kebenaran, orang-orang di sekitarmu akan merasakan keberkahan. Kekuatan ini tidak tunduk pada aturan dunia. Ia bekerja berdasarkan ketetapan Allah, bukan logika duniawi. Kekuatan ini tidak bisa dibeli, dimanipulasi, atau dibatasi oleh siapapun. Dan ketahuilah, selama kamu bergantung hanya kepada Allah, tidak ada yang bisa melemahkanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka yang memahami, menerima, dan menggunakan kekuatan berbahaya ini dengan penuh kebijaksanaan, hanya untuk meraih ridha Allah. Kekuatan yang berakar dalam iman, diberdayakan oleh keyakinan, dan dilepaskan melalui ketaatan kepada Allah. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diperintahkan Allah untuk memukul laut dengan tongkatnya. Dalam keadaan terdesak, dengan Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dari belakang, Musa tidak panik, tidak ragu, dan tidak mencari kekuatan dari dirinya sendiri. Ia hanya tunduk dan taat kepada perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Laut terbelah, memberikan jalan bagi Bani Israel untuk selamat, sementara musuh mereka ditenggelamkan oleh gelombang yang dahsyat. Apa yang dimiliki Nabi Musa? Kekuatan yang berbahaya bagi kebatilan. Ia memiliki keyakinan penuh kepada Allah dan keberanian untuk bertindak atas perintahnya. Keajaiban itu bukan hanya sekadar keselamatan bagi Bani Israel, tetapi juga tanda nyata dari kekuasaan Allah, mengguncang keimanan manusia, dan membawa mereka lebih dekat kepadanya. Orang beriman, kekuatan ini tersedia untuk Anda. Ketika Anda berjalan dalam kekuatan iman ini, Anda tidak hanya menjalani hidup, Anda mengubahnya. Anda membawa cahaya untuk mengusir kegelapan, menghadirkan ketenangan bagi yang gelisah, serta memperjuangkan kebenaran dengan penuh keyakinan dan keberanian. Bagaimana cara mengaktifkan kekuatan yang berbahaya ini? Mari kita bahas langkah-langkahnya dengan perlahan, agar siapapun yang baru pertama kali memahami potensi spiritualnya bisa mengikutinya. 1. Kenali sumber kekuatan ini. Langkah pertama adalah memahami dari mana kekuatan ini berasal. Kekuatan sejati tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Ini adalah anugerahnya bagi mereka yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Quran Surah Al-Anfal ayat 17. Perhatikan ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melempar, tetapi hasilnya datang dari Allah. Inilah rahasia kekuatan sejati.
kita bertindak dengan usaha terbaik, tetapi keberhasilannya bergantung sepenuhnya pada pertolongan Allah. Bayangkan sebuah lampu. Lampu itu bisa menerangi ruangan, tetapi tidak akan menyala kecuali jika terhubung dengan sumber listrik. Begitu pula kita hanya bisa berfungsi maksimal jika selalu terhubung dengan Allah melalui doa, ibadah, dan keimanan yang teguh. 2. Menyerahkan diri kepada Allah. Kekuatan sejati hanya dapat mengalir melalui mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Anda tidak bisa mengaktifkan kekuatan spiritual jika masih terikat oleh ego dan keinginan duniawi. Kunci untuk melepaskan kekuatan ini adalah kepasrahan kepada Allah. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus, beliau tidak bertanya, tidak mengeluh, dan tidak berusaha mencari solusi sendiri. Ia hanya berserah kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan tempat itu sebagai tanah suci, serta mengalirkan air Zam-Zam yang terus memberi manfaat hingga hari ini. Menyerah kepada Allah bukan berarti pasif, melainkan menyerahkan hasil akhir kepadanya setelah berusaha semaksimal mungkin. Inilah esensi tawakal, melakukan bagian kita, lalu berserah kepada kehendak-Nya. Sekarang, saya bertanya kepada Anda, bagian mana dalam hidup Anda yang masih Anda coba kendalikan sendiri? Letakkan semuanya di tangan Allah, bertawakallah, dan lihat bagaimana pertolongannya datang dalam cara yang tak pernah Anda bayangkan. Kekuatan ini bukan untuk orang-orang tertentu saja. Siapapun yang memiliki iman yang kuat dan ketundukan penuh kepada Allah bisa meraihnya. Seperti Nabi Musa yang mengangkat tongkatnya, seperti Nabi Ibrahim yang menyerahkan segalanya kepada Allah, dan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tawakalnya menaklukkan dunia dengan cahaya Islam. Orang-orang beriman, musuh gemetar membayangkan jika Anda sepenuhnya menerima kebenaran ini. Ketika Anda mengaktifkan kekuatan berbahaya ini melalui iman, ketaatan, dan kedekatan dengan Allah, Anda menjadi bagian dari pasukan kebaikan yang tak terhentikan, yang membawa rahmat bagi dunia dan menegakkan keadilan. 3. Pilih iman daripada ketakutan. Ketakutan adalah musuh terbesar dari keyakinan. Seseorang tidak akan bisa meraih pertolongan Allah jika hatinya masih dikuasai oleh rasa takut dan keraguan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 'Tuhan kami ialah Allah,' kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ketakutan hanya akan melemahkan keyakinan dan membuat seseorang ragu terhadap janji-janji Allah. Setan sering membisikkan ketakutan dalam hati manusia, membuat mereka merasa tidak cukup baik, merasa sendirian, atau takut gagal. Namun, Allah telah memberikan ketenangan bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Untuk meraih kekuatan sejati, hadapi ketakutanmu dengan iman. Katakan dalam hatimu, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal." Quran Surah At-Taubah ayat 129. Kisah Nabi Musa saat menghadapi Laut Merah adalah contoh yang sangat kuat. Ketika Bani Israel ketakutan melihat tentara Fir'aun mendekat, Nabi Musa dengan penuh keyakinan berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Apa yang terjadi? Allah membelah laut dan menyelamatkan mereka. Begitu pula dalam hidup kita,
Ketika kita memilih iman daripada ketakutan, pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tidak kita duga. 4. Ucapkan kata-kata yang baik. Ucapan adalah cerminan hati dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu berkata baik karena setiap perkataan akan menjadi doa. Allah berfirman, "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Quran Surah Qaf ayat 18. Setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi kebaikan atau malah mendatangkan keburukan. Jika kita berbicara dengan keyakinan dan penuh harapan kepada Allah, maka keberkahan akan mengalir dalam hidup kita. Tetapi jika kita terus-menerus mengeluh dan berbicara negatif, maka itu bisa menjadi penghalang bagi pertolongan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat menghadapi kesulitan, jangan biarkan kata-kata kita melemahkan semangat. Sebaliknya, ucapkan doa dan harapan baik, seperti, "Aku yakin Allah akan membukakan jalan untukku. Allah Maha Pemurah, rezekiku pasti datang. Aku kuat karena Allah bersamaku." Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk banyak berzikir dan berdoa, karena doa bisa mengubah takdir dan menarik rahmat Allah. Kelima, iman harus dibarengi dengan amal. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beriman, tetapi juga untuk membuktikan iman tersebut dengan amal dan tindakan nyata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Iman tanpa perbuatan hanyalah sekadar teori. Jika seseorang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka dia harus berusaha dan bertindak sesuai dengan perintahnya. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim. Allah memerintahkannya untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, di padang pasir yang tandus. Secara logika, itu tampak seperti keputusan yang sulit. Tetapi karena keyakinan dan ketaatannya, Allah mengubah tempat itu menjadi Mekah, kota yang diberkahi. Begitu pula dengan kita, jika kita ingin melihat perubahan dalam hidup, kita harus mengambil langkah pertama dengan penuh keyakinan. Ada seorang saudara yang dulunya takut untuk memulai usaha karena keterbatasan modal. Namun, ia bertawakal kepada Allah, berdoa, dan mulai dengan langkah kecil. Dengan izin Allah, usaha kecilnya berkembang menjadi bisnis besar yang sukses. Maka, jangan hanya berharap tanpa berusaha. Jika ingin sukses, bergeraklah. Jika ingin rezeki, bekerja keraslah. Jika ingin perubahan, lakukan tindakan nyata. Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sampai ia mengubah dirinya sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi langkah apa yang harus kamu ambil hari ini? Jangan ragu, mulailah dengan iman, bertawakal kepada Allah, dan lihat bagaimana pertolongannya datang dalam hidupmu. Doa adalah sumber kekuatan. Tanpa doa, kita terputus dari kekuatan, hikmah, dan petunjuk Allah. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan betapa pentingnya doa. Sebelum mengambil keputusan besar, sebelum menghadapi tantangan, dan dalam setiap aspek kehidupannya, beliau selalu kembali kepada Allah melalui doa. Doa bukan sekadar ritual ibadah, tetapi hubungan langsung antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Dalam doa, kita menguatkan iman, mendapatkan ketenangan hati, serta menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Tanpa doa yang istiqamah, jiwa kita menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh rasa takut, keraguan, serta godaan duniawi. Jadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dalam hidupmu, karena melalui doa, kamu mengakses pertolongan
dan kekuatan dari Allah untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tujuannya. Ada kisah tentang seorang ulama yang merasa dakwahnya tidak berkembang. Setelah ia dan jamaahnya berkomitmen untuk memperbanyak doa dan zikir, mereka melihat perubahan luar biasa. Hati yang dulunya tertutup mulai terbuka, serta berbagai kemudahan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan hanya berdoa saat membutuhkan sesuatu. Berdoalah setiap saat untuk menjaga hubungan dengan Allah. Ingatlah, berjalan di jalan yang lurus memiliki tantangan. Syaitan akan mencoba mengganggumu, melemahkan semangatmu, dan menanamkan rasa takut agar kamu menjauh dari kebaikan. Tapi jangan gentar. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Ini berarti, tak peduli rintangan yang menghadang, pertolongan Allah selalu lebih besar. Ujian bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa kamu berada di jalan yang benar. Tetaplah teguh, karena Allah telah membekalimu dengan keimanan untuk menang. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan pada lautan yang membentang di depan dan pasukan Fir'aun di belakang. Beliau tidak putus asa. Dengan keyakinan penuh, beliau berdoa dan memohon pertolongan Allah, hingga laut pun terbelah. Begitu pula dalam hidupmu, tantangan akan selalu ada. Tetapi jika kamu bersandar kepada Allah, pintu solusi akan terbuka. Wahai jiwa-jiwa yang terpilih, bangkitlah. Dunia menantikan kontribusimu. Keluarga, masyarakat, dan umat ini membutuhkan cahayamu. Kamu tidak diciptakan untuk tenggelam dalam keraguan, tetapi untuk bersinar dengan keimanan dan ketakwaan. Kekuatan yang Allah berikan kepadamu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menebarkan manfaat, menolong sesama, dan menjadi jalan perubahan. Jangan biarkan keraguan menghalangimu dari takdir yang telah Allah persiapkan. Sudah waktunya untuk melangkah dengan yakin. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Allah telah memilihmu untuk membawa perubahan, untuk menyuarakan kebenaran, dan untuk menjadi bagian dari cahaya yang menerangi dunia. Apa yang akan kamu lakukan dengan kepercayaan yang Allah berikan kepadamu? Akankah kamu membiarkannya tetap tersembunyi, atau akan kamu gunakan untuk kebaikan? Surga menantimu, malaikat mencatat amalmu, dan dunia menunggu langkahmu. Pilihan ada di tanganmu. Bangkitlah dengan iman, dan saksikan bagaimana Allah mengubah hidupmu. Mari kita berdoa bersama, sebagai satu umat dalam keimanan. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha mengabulkan doa, kami hadir di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh harap, merendahkan diri, dan berserah sepenuhnya kepada kebesaran-Mu. Engkaulah Rabb semesta alam, yang awal dan yang akhir, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi di hati hamba-hamba-Mu. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kelalaian kami. Jangan biarkan kami terhijab dari rahmat-Mu, dan jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Engkau berikan. Ya Rabb, kami lelah dengan kelemahan diri kami, dengan ketidaktahuan kami, dan dengan keterbatasan kami. Engkau telah menciptakan kami dengan tujuan mulia, maka tuntunlah kami agar berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, nyalakan cahaya keimanan dalam hati kami. Kuatkan tekad kami untuk senantiasa mendekat kepadamu. Jangan biarkan kami terjebak dalam ketakutan, keraguan, dan kemalasan yang menjauhkan kami dari keberkahan hidup yang Engkau siapkan. Ya Allah, Engkau yang Maha mengangkat derajat hamba-hamba pilihan-Mu. Kami memohon agar Engkau membangkitkan semangat dan keberanian dalam diri kami untuk menjalankan amanah-Mu. Bimbing kami agar tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi sesama, pembawa kebaikan dan rahmat di dunia ini. Ya Rabb,
Engkau telah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa bertakwa kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Maka limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi, agar kami mampu menjalankan amanah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, bagi mereka yang tengah dalam kesulitan, mudahkanlah urusannya. Bagi yang sedang diuji, kuatkan hatinya. Bagi yang tersesat, tunjukkan jalan hidayah-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu, karena tanpa-Mu kami bukanlah siapa-siapa. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Kami percaya bahwa setiap rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Maka lapangkanlah hati kami untuk menerima ketetapan-Mu dengan penuh keimanan dan kesabaran. Ya Rabb, jangan biarkan kami menjadi hamba yang lalai. Bimbinglah langkah kami, teguhkan keistiqomahan kami, dan jadikanlah kami hamba yang senantiasa berada dalam lindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Penyembuh, kami memohon kepadamu kesembuhan fisik, emosional, dan spiritual. Bagi mereka yang masih membawa luka dari masa lalu, curahkan rahmat-Mu seperti balsam penyembuhan. Pulihkan hati yang hancur, perbarui jiwa yang tersesat, dan hidupkan kembali semangat yang telah melemah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang berserah penuh kepadamu dan berjalan dalam ketenangan serta keberkahan yang Engkau janjikan. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari segala bisikan keputusasaan dan tipu daya setan yang menanamkan keraguan di hati kami. Dengan keagungan asma-Mu, kami memohon agar Engkau membatalkan segala rencana keburukan yang ditujukan kepada kami. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka kuatkanlah kami dalam menghadapi segala ujian. Ya Allah, bimbinglah jiwa-jiwa pilihan-Mu agar mereka berjalan dalam cahaya petunjuk-Mu. Jadikan mereka pribadi yang teguh dalam iman, yang mampu menerangi kegelapan dengan akhlak dan amal saleh mereka. Mantapkan hati mereka dalam ketakwaan, sehingga setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada ridha-Mu. Ya Rahman, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang akan menambah keimanan kami, yang akan menasihati dengan kebijaksanaan, serta mendukung kami dalam kebaikan. Jauhkan kami dari hubungan yang membawa mudarat, dari godaan dunia yang menyesatkan, dan dari segala hal yang menghalangi kami untuk meraih keberkahan-Mu. Bagi hamba-hamba-Mu yang mendukung dan menyebarkan pesan kebaikan ini, lipat gandakan pahala mereka, berkahilah kehidupan mereka, dan bukakan pintu rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Ya Allah, limpahkan kebaikan kepada mereka dan keluarganya, lancarkan urusan mereka, serta jadikan setiap amal baik mereka sebagai jalan menuju surga-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat-Mu, baik yang telah kami sadari maupun yang masih tersembunyi. Kami memohon agar Engkau menetapkan hati kami dalam keimanan dan menjadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sebagaimana Engkau kabulkan doa hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.